Baik, kami sebelum melakukan presentasi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama yaitu Nadia Utami. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NIM 248. Halo. Maaf teman-teman, tadi jaringan saya lemot jadi keluar. Untuk anggota, dengan anggota pertama itu Nadia Utami dengan NIM 2019 008248. Selanjutnya ada Made Rivaldo dengan NIM 2009 008 255. Selanjutnya ada Suprihatin dengan NIM 2019 008 272. Selanjutnya ada Noria Kuncoro dengan NIM 2019 008 273. Ada saya sendiri, Nur Laili, NIM 2019 008 274. Dan terakhir ada Sekar Bibit dengan NIM 2000. Tahan kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan. Berikutnya yaitu kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang begitu krusial di dalam kehidupan ketatanegaraan sebuah negara, sebab konstitusi menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan fakta sejarah perjuangan para pahlawannya. Walaupun konstitusi yang terdapat di dunia ini tidak sama satu dengan yang lainnya, baik dalam hal bentuk, isi maupun tujuan, namun pada umumnya semuanya memiliki kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai konstitusi, sebagai hukum dasar, sebab konstitusi berisi ketentuan dan aturan tentang perihal yang mendasar dalam kehidupan sebuah negara. Konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Mbak Nadia. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Made Rivaldo. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang sifat konstitusi. Sifat konstitusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada luas atau fleksibel dan kaku atau rigid. Dan yang kedua ada formil dan material. Luas atau fleksibel itu bersifat kaku, sebab untuk mengademkan konstitusi diperlukan produser yang rumit, sedangkan bersifat luas karena konstitusi mudah mengikuti dinamika zaman. Jika diperlukan, konstitusi tidak membutuhkan prosedur yang khusus atau rumit. Perubahan tersebut cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Dan yang kedua ada formil dan material. Formil dan material, konstitusi bersifat formil yang artinya tertulis, sedangkan bersifat material dilihat dari segi kontennya yang memuat hal-hal bersifat dasar dan pokok bagi negara dan rakyat. Konstitusi yang bersifat rigid tidak dapat mengikuti dinamika zaman, sebab tidak hanya membuat hal-hal pokok saja, namun juga memuat hal-hal yang penting. Undang-Undang 1945, walaupun perubahannya memerlukan prosedur istimewa, namun bersifat luas sebab memuat peraturan yang bersifat pokok-pokok saja, sehingga mudah mengakomodasi dinamika zaman. Baik, selanjutnya Mbak. Baik, di sini ada tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi menurut Utomo 2007-12, yaitu C.V. Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah
untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan memutuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Presentasi mengenai kelebihan konstitusi di Indonesia. Ada beberapa kelebihan dari konstitusi di Indonesia yang membuatnya terus dipertahankan hingga kini, yaitu yang pertama ada pelaksanaan berbagai jenis-jenis pemilu di Indonesia dengan berdasarkan asas-asas pemilu luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Sedangkan lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan dibantu oleh Panwaslu. Yang kedua, terdapat sistem pembagian kekuasaan yang menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain sehingga dapat mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari praktek KKN atau yang sering disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, terdapat sistem demokrasi dengan berbagai banyak partai atau multipartai sehingga suara rakyat dapat lebih terakomodasi dengan memperhatikan keberagamannya. Yang keempat, ada penggunaan sistem demokrasi Pancasila, sehingga setiap warga dapat terlibat dalam tahap-tahap kebijakan publik sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik. Yang kelima, diutamakan persatuan dan kesatuan nasional serta asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Yang keenam, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Dengan mekanisme ini akan ada banyak solusi bagi suatu masalah. Slide selanjutnya, Mbak. Selain memiliki berbagai kelebihan, terdapat pula berbagai kekurangan mendasar yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Berikut penjelasan dari kekurangan konstitusi di negara Indonesia. Yang pertama, isi setiap ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terlalu singkat, sehingga pengaturan terhadap suatu masalah kurang lengkap dan kurang tegas. Yang kedua, adanya kebebasan menyampaikan pendapat dengan menyebabkan masyarakat bebas menyampaikan hal negatif. Yang ketiga, porsi kekuasaan yang dimiliki oleh presiden sangat besar, sehingga berpotensi menimbulkan kesewenangan dalam berbagai hal. Yang keempat, kekuatan partai politik sangat mendominasi di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga memungkinkan kepentingan golongan lebih dibela. Yang kelima, terdapat berbagai ketentuan dalam pasal Undang-Undang Dasar yang maknanya tidak jelas atau dapat menimbulkan banyak penafsiran seperti masa jabatan presiden. Yang keenam, masa jabatan para menteri mengikuti kemauan presiden sehingga kabinet mudah goyah karena adanya perombakan kabinet. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sekar yang telah menyampaikan materi terakhir dan untuk setelah penyampaian materi ini, kelompok kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, memberikan tanggapan, silakan.